Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Walaupun saat ini kita masih beribadah dari rumah, tapi biarlah sukacita kita untuk tetap memuliakan Tuhan terus bergejolak dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mengambil waktu untuk saat teduh di hadapan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Ratapan 3, 22-25 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari jemaat Tuhan bersama kita berdiri, bersama kita mengakui pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Bersama kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita masih tetap berdiri. Yesus adalah kebenaran yang sejati dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita persembahkan hanya untuk melayani Dia saja. Bersama kita nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan hidup dan pengharapan.
Selamat pulih. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, tak ada satu kuasa pun yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu. Biarlah hidup kami ini Tuhan, kami mau persembahkan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah Kau pakai setiap hati kami, setiap tubuh kami ini ya Tuhan, bagi pekerjaan tangan-Mu di dunia ini ya Bapa. Setiap kami yang datang beribadah pada hari ini ya Tuhan, dengan segala macam problem kehidupan kami mau meninggalkan semuanya. Kami mau datang ke hadirat Tuhan, memuji, mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Tuhan, mari Kau sertai ibadah kami, berkati ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya nanti ya Tuhan. Biarlah ibadah ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dalam nyanyian kemenangan iman dalam NKI 175. Apakah engkau buat untuk Yesus? Kau jadi hamba Yesus, meski terancam darurat. Hai, sudah berapa banyak yang dilemah Kau bawa untuk rajin sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah peluk di salib Tuhanmu. Hai, ingat satu kali Yesus tanya, memasyurkan namaku dalam dunia. Saudara, kau jawab apakah? Hai, sudah berapa banyak yang dilempar Kau bawa untuk rajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah peluk di salib Tuhanmu. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang
ke-45 sampai dengan ayat yang ke-51. Saya akan membaca firman Tuhan ini, jemaat Tuhan silakan memperhatikan. Matius 24 ayat yang ke-45 sampai dengan 51. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan dapat kembali berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita kita, dengan semangat kita. Satu pujian yang menyatakan, pekerja Kristus. Jemaat Tuhan, kita akan bernyanyi sambil bertepuk tangan. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita menjadi seorang hamba yang dengar-dengar akan firman Tuhan, sebagai seorang hamba yang siap diperintah Tuhan kemanapun Tuhan menugaskan kita. Hati sebagai hamba. Biarlah pujian doa kita, jadi kesiapan kita untuk bekerja bagi Tuhan.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman dan merenungkan kebenarannya. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur pada hari ini ada kesempatan bagi kami untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya. Biarlah Roh yang Kudus menolong kami untuk bersedia melakukan kebenaran ini. Hidup kami diubah selaras kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita membaca dari Matius pasal 24, ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-51. Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan 51, demikianlah firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Bapak, Ibu, Saudara, di bulan Agustus ini kita setiap minggu mempelajari firman dengan tema berhubungan dengan pekabaran Injil. Oleh karena bulan Agustus dijadikan oleh Gereja Kamil Indonesia sebagai bulan misi. Pada hari ini Bapak Ibu, teks yang kita baca tadi dari Matius pasal 24, ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-51, adalah satu perumpamaan yang disampaikan Yesus sebagai satu rangkaian pengajarannya tentang akhir zaman yang disampaikan khusus bagi para murid di atas Bukit Zaitun. Di mana sebelumnya Yesus sudah menyatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 13 dan 14 menjawab pertanyaan para murid tentang kapan bait suci akan dihancurkan, kapan kedatangan Yesus dan apakah tandanya. Di dalam Matius 24 ayat 13 sampai 14 pada minggu lalu kita sudah mengkhotbahkannya, disampaikan demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi pada waktu itu Yesus tidak menjawab kepada para murid tentang kapan waktu ia akan datang kembali. Kapan akhir zaman. Yesus memberikan hal yang paling penting, bahwa orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Artinya tetaplah setia. Dan yang kedua, Yesus menyatakan bahwa Injil kerajaan Allah harus diberitakan untuk semua suku bangsa, barulah tiba kesudahannya. Apa artinya Bapak Ibu? Kita masih ada tugas yang harus diselesaikan. Sejak para murid sampai hari ini belum selesai, bahwa Injil kerajaan harus diberitakan. Kalau sudah sampai kepada suku bangsa terakhir, jiwa terakhir yang harus mendengar Injil, barulah Yesus akan datang. Demikian juga Bapak Ibu di dalam Matius 24 ayat 42 dan 44, Yesus menyatakan satu hal yang sangat penting mengenai kedatangannya. Dia berkata demikian, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi Bapak Ibu, kapan Yesus datang, kapan akhir zaman, Yesus mengatakan yang penting berjaga-jaga. Tidak ada yang tahu kapan Yesus akan datang. Dan Yesus juga berkata, kamu juga harus siap sedia, karena anak manusia, Yesus, datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kalau ada orang yang suka menghitung-hitung akhir zaman, kapan waktu dan tahun yang nampaknya berdasarkan hitungan dari Alkitab sangat tepat nampaknya, menghubungkan semua peristiwa malapetaka termasuk COVID-19 dengan akhir zaman, dan nampaknya begitu
bagus cara menghitungnya Bapak Ibu. Dan kita mungkin hampir diyakinkan firman Tuhan berkata, kedatangan anak manusia terjadi tidak kamu duga. Dan saya percaya Bapak Ibu tidak akan pernah ada seseorang dengan bangga dapat berkata pada diri, nah benarkan hitungan saya? Karena Yesus sudah mengatakan, anak manusia akan datang, tidak kamu duga. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi kita menanti kapan Yesus akan datang yang tidak ada seorang pun akan ketahui. Dan dia akan datang tanpa kita duga. Maka dia telah memberi tugas kepada kita supaya Injil Kerajaan harus diberitakan. Dan untuk menyelesaikan tugas besar ini Bapak Ibu, ada orang, ada spesifikasi orang yang Tuhan ingin menjadi seperti apa, khususnya kita sebagai pengikutnya. Kalau kita membaca Bapak Ibu dari Matius 24, ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-51, kita menemukan ciri dari orang yang Tuhan cari, yang Tuhan kehendaki untuk menyelesaikan penugasan. Yang pertama adalah Tuhan mencari atau menghendaki orang yang setia dan bijaksana. Dalam ayat 45 dikatakan demikian, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Yang diangkat oleh Tuhannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Sebagaimana seorang Tuhan mengangkat seorang hamba untuk bertanggung jawab memimpin seluruh hamba yang lain untuk tetap siap melayani Tuhan kalau datang, maka kita pengikut Yesus hari ini Bapak Ibu, kita masih ada di muka bumi ini. Waktu kita percaya, kita tidak langsung masuk surga. Kita masih diberi kesempatan hidup Bapak Ibu. Masih berjuang, menjalankan rutinitas hidup kita, merencanakan hal-hal yang baik. Kita membangun hidup pernikahan kita. Kita mengerjakan pekerjaan kita. Petani mengerjakan tanahnya. Orang yang berkebun menanam tanaman. Orang muda kita kuliah. Dan semua rencana-rencana yang bagus Bapak Ibu, kita rencanakan, kita kerjakan. Tetapi jangan lupa, waktu kita tengah melakukannya, kita sebenarnya sedang bersikap seperti seorang hamba yang harus setia dan bijaksana. Karena di dalam rutinitas hidup kita, kita juga sedang menjadi saksi Kristus. Injil Kerajaan Allah harus diberitakan kepada semua suku bangsa, baru Yesus akan datang. Untuk penyelesaian tugas ini Bapak Ibu, Tuhan memerlukan orang yang setia dan bijaksana. Setia Bapak Ibu, hamba yang setia dapat juga diartikan sebagai hamba yang dapat dipercaya. Kata setia dalam ayat 45 berasal dari kata pistos yang artinya trustworthy atau dapat dipercaya. Sehingga makna dari kata setia menunjuk kepada seorang hamba yang dapat dipercaya yang merupakan ciri utama seorang hamba yang setia. Setia dalam hal apa Bapak Ibu? Yesus sudah menunjukkan kepada kita 16 ayat 10. Waktu dia berbicara mengenai sikap terhadap uang, terhadap harta. Maka ternyata kesetiaan dalam pengelolaan keuangan yang seringkali orang lihat sebagai perkara kecil justru adalah sesuatu yang sangat utama. Hamba yang setia dan benar dalam perkara-perkara yang nampaknya kecil, tetapi menentukan integritas kita orang seperti apa Bapak Ibu. Kejujuran bidang keuangan berhubungan juga dengan sikap kita bagaimana dalam bidang-bidang yang lain. Seorang hamba yang setia, yang bijaksana juga adalah seseorang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan dan berani berterus terang memberitakan kebenaran firman Allah. 2 Timotius 2 ayat 5. Dan juga Bapak Ibu, seorang hamba yang setia, dia menjadi teladan dalam semua bidang kehidupan. 1 Timotius 4 ayat 12. Bagaimana Bapak Ibu, sekian lama kita menjadi pengikut Yesus, apakah kita sudah membaktikan diri kita secara penuh menjadi seorang hamba yang setia, yang melebihi kesetiaan kita kepada tekad kita untuk dipercaya dalam bidang-bidang yang lain, tetapi juga dalam hubungan kita dalam menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam masa kita menanti Yesus datang dan terus menjalankan tugas, memberitakan Injil Kerajaan Allah, maka yang kedua Tuhan menghendaki seseorang yang melakukan tugasnya sampai ia kembali. Dalam 46 firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Bapak Ibu, ternyata yang penting di mata Allah bukan hanyalah seseorang yang dapat dipercaya sehingga diberi kepercayaan oleh Tuhan.
Memulai dengan baik, start yang baik. Ternyata yang penting di mata Tuhan bukan hanya seseorang yang dapat melaksanakan seluruh tugasnya dengan bertanggung jawab. Tetapi juga Tuhan mencari seseorang yang dapat memulai dengan baik, penuh tanggung jawab, tetapi juga tekun melaksanakan tugasnya sampai selesai, Bapak Ibu. Saya yakin bahwa kita yang sudah percaya kepada Yesus sudah mendapat start yang bagus. Waktu kita menyadari kita orang berdosa, kita tidak mungkin bisa menyelesaikan urusan dosa dengan cara kita. Kita merendahkan hati, kita menerima anugerah Tuhan. Dosa-dosa kita diampuni. Sejak hari itu Bapak Ibu kita punya start yang sama untuk hidup bagi Tuhan. Kita mau setia sampai hari ini. Tetapi jangan lupa setia Bapak Ibu. Tidak saja kita mulai dengan baik, mengisinya dengan penuh tanggung jawab sampai hari ini. Tetapi Tuhan menghendaki kita melakukan tugas ini sampai Tuhan Yesus kembali. Atau dalam bahasa lain Bapak Ibu, sampai kita mati Bapak Ibu ya. Mana yang duluan kita tidak tahu, apakah kita masih hidup pada waktu Yesus datang. Atau kita akan meninggal duluan, tapi yang penting Bapak Ibu, kita mulai dengan baik, kita isi dengan baik setia kepada Tuhan. Dan sampai akhir kita melakukan tugas kita dengan baik. Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan hamba yang setia dan bijaksana, maka di dalam perumpamaan ini juga ada contoh tentang seorang hamba yang jahat. Dalam 48 dikatakan seorang hamba yang jahat. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Ia lalu mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Bapak Ibu, hamba yang jahat berbeda dengan hamba yang setia. Hamba yang jahat, dia memiliki apa? Hati dan pikiran yang jahat. Dalam teks ini diberi contoh, hamba itu mulai berpikir dari hatinya. Tuanku nggak datang-datang. Ya. Kalau Tuhan tidak datang, aku kan diberi sebagai pemimpin. Aku punya wewenang. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, dia mulai memukuli hamba-hamba yang lain. Orang yang dapat kepercayaan untuk memelihara, memimpin, mengelola, memanage dengan baik, sesuatu yang ditinggalkan oleh tuannya agar tetap siap sedia melayani Tuhan apabila datang. Hamba ini hatinya mulai jahat Bapak Ibu ya. Dia mulai pikir, nggak datang. Sehari 2 hari, sebulan nggak datang. Ya udah, tindakannya mulai kacau. Bapak Ibu memang kita sering seperti itu. Kalau tidak ada pengawasan, sulit sekali hati kita dari hati terdalam untuk terus taat Bapak Ibu. Tetapi jangan lupa, kita orang percaya Yesus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh suci ada di dalam hatimu. Memetraikan keselamatanmu, menguduskan engkau. Roh kebenaran, sebenarnya kita tidak pernah kurang pimpinan. Kita tidak pernah kurang pengajaran. Di dalam diri kita, pengurapan yang Tuhan beri membuat kita dapat apa? Waktu membaca firman kita mengerti. Waktu dengar kebenaran kita tahu mana yang benar. Nurani kita Bapak Ibu ditolong untuk tahu ini jahat atau tidak. Tetapi yang sering kali berubah adalah kita tidak bersedia untuk taat. Pencobaan mulai datang dan kita mulai merasa, nggak ada masalah. Sudah selesai, saya udah kerja keras, saya punya uang, boleh dong saya nikmati. Boleh dong foya-foya. Hamba ini dikatakan mulai mabuk Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Hidupnya mulai menjadi santai. Penugasan utama tidak dikerjakan. Ia jatuh dalam satu kehidupan yang kacau balau. Kita ingat kisah Raja Daud pada saat musim raja-raja berperang dalam catatan kisah di mana dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba. Waktu musim peperangan harusnya pergi fight Bapak Ibu, dia tinggal di istana. Dan dalam situasi yang santai nampaknya sudah menikmati hidup. Di situ ia jatuh dalam dosa dan menimbulkan petaka bagi keluarga dan bagi bangsa. Bapak Ibu Saudara, hidup yang santai nampaknya sungguh enak dinikmati. Tetapi secara spiritual Bapak Ibu, kalau ini terjadi kita mulai merasa ini waktu untuk menikmati hidup. Waktu ini saya masih muda. Wajar dong orang muda bikin dosa. Enggak apa-apa, nanti tua baru bertobat. Nanti juga saya pasti berubah. Ada waktunya, nantilah. Bapak Ibu waktu kita santai seperti hamba ini. Enggak datang kok, enggak apa-apa kok lama-lama.
pada waktu yang tidak kita duga Bapak Ibu, waktu tuannya datang yang terjadi, hamba yang jahat ini dapat hukuman. Dan dalam gambaran ini Bapak Ibu, ternyata bicara sampai kepada penghukuman kekal, di sanalah akan terdapat ratapan dan keterakan gigi. Kitab Ibrani sudah berkata, kita orang yang diselamatkan bukan untuk dihukum lagi. Tetapi kita harus bertanggung jawab mengisinya dengan kebenaran. Bukan soal nerakanya lagi, tetapi kasih kita kepada Tuhan yang sudah selamatkan kita. Seharusnya orang percaya suatu tahu akhir zaman, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran. Itu adalah hari keselamatan. Tapi kalau kita hidup di dalam dosa, yang timbul adalah ketakutan. Bapak Ibu Saudara, kiranya hati kita tidak seperti hati hamba yang jahat ini. Justru waktu kita sudah membaca firman, sejak zaman Petrus, hari-hari terakhir, Pentakosta hari-hari terakhir, sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang. Kita tahu ini bukan waktu untuk kita bilang, oh Tuhan gak datang, oh yang gak apa-apa. Ya, atau bikin dosa kita rasa aman-aman, oh gak apa-apa. Justru kita diberi waktu untuk bisa menyelesaikan tugas ini. Dan kalau kita masih hidup dalam dosa, kita merasa aman-aman saja, ini waktu Tuhan tuntun kita kembali kepada pertobatan. Bukan untuk membuat kita terus hidup di dalam dosa. Yang kedua Bapak Ibu, hamba yang jahat ini ternyata tindakan dari hati pikiran yang jahat menuntun kepada tindakan yang jahat. Dia mulai memukuli hamba-hamba lain, makan minum bersama pemabuk, dan kita tahu Bapak Ibu ini satu gambaran hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan hamba yang setia seharusnya adalah ketika ia dapat menyenangkan hati tuannya. Kebahagiaan hamba yang setia adalah ketika ia dapat menyenangkan hati tuannya. Hasil atau upah adalah bagian akhir yang mengikuti ketika ia fokus pada kepentingan tuannya. Bapak Ibu, kita kalau pergi ke restoran, kita pergi ke tempat-tempat di mana kita dapat pelayanan, kita senang sekali bukan? Kita senang dilayani Bapak Ibu. Dan kita harus tahu setiap orang yang menjadi pelayan, baik mungkin di restoran, di hotel, mereka yang nampaknya disuruh-suruh dan siap, selalu berkata siap ya, selalu tersenyum. Mereka adalah orang yang paling kuat dan paling berani Bapak Ibu. Karena tindakan melayani itu harus merendahkan ego kita untuk mau dilayani. Termasuk para aser kalau di gereja penerima tamu ya. Menyambut setiap orang, tukang parkir segala macam ya. Bapak Ibu kenapa? Waktu hati kita mau melayani, ego kita harus kesampingkan. Tujuan kita apa? Untuk menyenangkan orang yang kita layani. Bapak Ibu kita hamba harus setia kepada Tuhan. Kebahagiaan kita adalah ketika Tuhan disenangkan. Bukan lagi fokus kepada diri kita. Oleh karena itu mengenai janji berkat selama hidup di muka bumi, atau hal-hal menyangkut sorga mulia Bapak Ibu, kita tahu Tuhan sudah jamin, tetapi mari waktu kita melayani Dia dengan setia, kebahagiaan kita yang terbesar adalah pada saat Bapa di sorga dipermuliakan. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu, apa yang tidak sia-sia? Waktu kita hidup dengan setia untuk melayani Dia. Hal-hal yang lain, pencapaian, popularitas, keuangan kita. Suatu waktu Bapak Ibu kita meninggal, kita nggak akan bawa apa-apa. Tapi jangan lupa, hamba yang setia, kebahagiaannya adalah menyenangkan hati Bapaknya. Di akhir kehidupan kita, masuk sorga mulia. Dan kata yang paling kita nantikan adalah waktu Bapa berkata, syabaslah hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hari ini kita tahu kita sudah diselamatkan. Tetapi jangan lupa, kita masih ada tugas. Injil kerajaan Allah harus diberitakan. Melalui siapa? Hidupmu, doamu, dirimu, dan hartamu. Mari kita berdoa. Bapa, ajarlah kami untuk setia sampai akhir kehidupan. Kami dulu orang berdosa, disayangi Tuhan, dapat keselamatan. Kami dulu hidup dalam dosa, tapi Tuhan panggil kembali, ada waktu untuk bertobat. Terima kasih untuk setiap orang yang sudah mendoakan kami,
setiap orang yang sudah melayani kami, setiap orang yang sudah mendorong kami dalam perkara-perkara yang baik. Terlebih Bapa di surga yang mengasihi kami dan merindukan agar kami tetap setia kepadamu, menghormati Engkau, takut akan Engkau. Tuhan, kami masih ada tugas besar, Injil Kerajaan Allah harus diberitakan. Kuatkan kami melakukan bagian kami hari-hari ini, supaya sampai akhir hidup kami adalah hamba yang setia, hamba yang bijaksana, hamba yang menyelesaikan dengan memulai dengan baik, dan menyelesaikan tugas ini dengan setia sampai akhir kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan pada hari ini. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kami akan mengumpulkan persembahan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan dari persembahan ini ya Bapa, yang akan kami kumpulkan, biarlah dapat dipakai untuk hormat bagi pekerjaan tangan-Mu ya Bapa, lewat gereja ini. Kami serahkan setiap kami akan memberikan persembahan hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Kita menyanyi satu pujian dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 209, Kewajiban-Mu yang mulia. Shalom, selamat pagi, jemaat Tuhan yang kekasih. Puji Tuhan, dalam ibadah kita pagi hari ini ada 29 saudara kekasih kita yang berulang tahun dan ada 6 pasang yang berulang tahun pernikahan. Baiklah, saya akan bacakan nama-nama saudara kekasih kita yang berulang tahun kelahiran dalam minggu ini. Yang pertama adalah Lencau Ruben, Mirna Dorcas, Marcelino Yohanes Dun, Esra Manuel, Deborah Lid, Agustina Terum, Dolop, Metia Bella, Depung Anye, Berli, Erika Prihatin, Ulan, Musa Ageng, Brian Kenneth Timothy, Agus Susanto, Erik Esrada, Desi Arisandi, Fuji Octavio Landa, Daniel Rin, Maiti, Yosep Jekonius, Eliwati Rosdiana,
Vanessa Helena Dau, Hari Elkana Putra, David Junior Erik Eprison, Eko Raharjo, Nerlis Agustamina, Sila Agustin, Andre Yan yang berulang tahun pernikahan. Pasangan Eri Sonli dengan Margareta Are, Pendeta Merang dengan Floren Bit, Jerry Engling Kusuma dengan Juliati Daniel, Lian dan Maria, Pendeta Desepentison dengan Corlin Juansi, Wilmar Sagala dengan Urayana Wati. Firman Tuhan berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat yang ke-16. Mewakili Badan Pengurus Jemaat dan Jemaat Tuhan menyampaikan ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan. Mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini ada 29 saudara kekasih kami yang bersyukur karena Tuhan menambahkan 1 tahun dari kehidupan mereka, mereka bersukacita dan berulang tahun. Dan ada 6 pasang suami istri yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati saudara kekasih kami ini di tengah-tengah sukacita mereka, Tuhan tambahkan 1 tahun kehidupan mereka. Tuhan yang akan memimpin, memelihara di hidup mereka. Terima kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang Kau nyatakan bagi saudara kekasih kami yang berulang tahun. Kami percaya Tuhan akan memimpin, memberkati kehidupan mereka selanjutnya. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan, sucikan hati kami seluruh umat-Mu, urapi dan ampuni kami ya Tuhan, untuk berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini Engkau berikan kekuatan kemenangan bagi kami untuk datang menyembah mengagungkan Tuhan di tengah situasi yang sedang kami hadapi saat ini. Ya Bapa surga, perkenankanlah kami datang kepada Tuhan untuk menyerahkan keutuhan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa akan pejabat negara kami, mulai dari presiden, wakil, para menteri, dan para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Urapi mereka Tuhan sebagai pejabat penyelenggara negara. Urapi, berikanlah hikmat, akal dan budi bagi mereka di dalam menjaga keutuhan negara kami. Kami berdoakan TNI dan Polri yang menjaga keamanan dalam bangsa kami. Urapi mereka Tuhan dalam melaksanakan tugas mereka. Kami iman dipercaya Tuhan, Allah yang setia menaungi menyertai perjalanan bangsa kami oleh para pejabat negara kami. Urapi saat itu Tuhan dalam situasi yang terjadi di tengah bangsa kami. Tuhan, tolong para pemimpin kami Bapa. Urapi mereka dalam segala upaya dan usaha yang dilakukan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan tolong Bapa, kami yakin dan percaya semua upaya yang dilakukan Tuhan berkenan akan semuanya untuk kesejahteraan umat Tuhan dan bahkan seluruh bangsa kami. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk pemerintahan provinsi kami. Urapi gubernur kami ya Tuhan, berkati bupati kami ke Bupati Bulungan. Urapi mereka Tuhan dalam pemerintahan provinsi kami. Berilah hikmat, akal dan budi bagi mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan di provinsi kami. Dan di Kabupaten Bulungan Tuhan, urapi berkati bupati dan wakil bupati dalam menjalankan tugas mereka bersama dengan staf. Tuhan lengkapi urapi mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan dan programkan demi kesejahteraan rakyat Tuhan berkenan akan semuanya. Anak Tuhan yang duduk di lembaga pemerintahan Tuhan, urapi pakai mereka ya Bapa sebagai alat-Mu Tuhan untuk memberkati bangsa ini. Ya Tuhan Bapa surga, kami berdoakan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini merindukan, mendambakan dan mengharapkan tangan kasih-Mu yang menolong mereka dan sekian lama mereka mengalami sakit. Kami berdoakan Tuhan untuk Sapuk Ding, Penny Anggunawan, Peri Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelan Lasa, Jan Janing, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anya Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gung, Kasing Ingan, Sarah Paren, Ira Baya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita, Pekuyang, Devi Sung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peleban, Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahuan, Erni Selutan, Erna, Asung Usat, Erden Uluk,
Elia Ding, Bungan Tadan, Dorce Merang. Bapa, kami menyerahkan saudara kekasih kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam pembaringan mereka terus berdoa mengharapkan tangan kasih-Mu. Biarlah dalam nama Yesus mereka sembuh dan dikuatkan. Tuhan berikan kekuatan iman, pengharapan bagi mereka untuk menantikan waktu Tuhan yang tepat bagi mereka. Ya Tuhan Bapa surga, kami berdoa menyerahkannya Tuhan untuk umat Kristen yang ada di negeri kami yang mengambil bagian dalam kepemimpinan negeri ini. Tuhan berkati Bapa, Sekaligus Tuhan, pemimpin yang ada di dalam lembaga gereja GMI Injil. Tuhan berkati pengurus pusat, urapi mereka Tuhan dan mengatur semua program-program yang ada. Dan bersama dengan pengurus wilayah dan pengurus daerah sampai kepada pengurus jemaat. Tuhan jamah urapi mereka Tuhan di dalam melaksanakan semua program yang sudah disusun. Kami berharap dan mengandalkan kuasa-Mu ya Tuhan, akan menolong setiap pemimpin gereja GMI Injil di dalam mengatur, mengarahkan seluruh masyarakat gereja GMI Injil di dalam terlibat dalam pelayanan. Ya Tuhan Bapa surga, kami berdoa untuk program penginjilan yang ada dalam gereja GMI Injil. Dari Departemen Penginjilan, program Sumatera, Hong Kong, dan Taiwan. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Program penginjilan Tuhan kami menyerahkan. Mohon kasih-Mu Tuhan akan menolong berkati semua upaya dan usaha yang dilakukan dalam menjangkau negara ini Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan Tuhan bagi suku-suku yang ada sekitar kami yang belum terjangkau. Kami berdoa akhirnya Tuhan campur tangan atas semua upaya yang dilakukan oleh umat-Mu, gereja Tuhan, secara khusus yang gereja GMI Injil dalam menjangkau suku-suku yang belum terjangkau, yang belum mendengar Injil. Tuhan memberkati semua sarana yang digunakan dalam pemberitaan Injil. Tuhan berkati semua, sehingga tatkala mata dan telinga mendengar firman-Mu, mereka membuka hati mereka bagi kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan Bapa surga, kami berdoa menyerahkan untuk pembangunan gereja-Mu, gereja GMI Injil yang ada di Tanjung Silor. Pembangunan sekretariat dan gedung gereja GMI Injil yang ada di Jalan Sengkawit. Kami berdoa ya Bapa, biar campur tangan Tuhan yang memberkati kelanjutan pembangunan gereja ini. Kami bersandar sepenuhnya kepada kuasa-Mu yang akan memberkati proses penyelesaian pembangunan ini. Engkau memberkati semua umat-Mu Tuhan untuk terlibat. Bahkan Tuhan membuka sumber-sumber berkat untuk penyelesaian pembangunan gedung gereja ini. Ya Tuhan Bapa surga, masih ada program yang lain dalam pengembangan gereja-Mu tempat ini. Tuhan berkati Bapa untuk pembangunan 2 unit rumah dinas. Tuhan berkati campur tangan-Mu Tuhan di dalam penyelesaian. Menyerahkan Tuhan untuk pembangunan, untuk pembinaan anak. Tuhan campur tangan memberkati. Kami hanya berdoa dan mengusahakan semuanya. Tuhan akan memberkati, merekankan semuanya tersana dalam rencana kehendak Tuhan. Lahan yang kami usahakan saat itu Tuhan, kami sedang menyicil, kami percaya Tuhan menyerahkan berkat bagi kami umat-Mu yang ada di gereja GMI Injil Tuhan untuk dapat melunasi semuanya. Kami yakin dan percaya Tuhan mencukupi segala dana diperlukan dalam penyelesaian semuanya ini. Ya Tuhan Bapa surga, kami berdoa menyerahkannya Tuhan untuk umat-Mu yang hadir dalam ibadah hari ini, yang sudah membawa persembahan. Tuhan berkati mereka, apa yang sudah persembahkan pada Tuhan hari ini. Tuhan berkenankan semua bentuk persembahan hari ini. Kuduskan urapi, baik persembahan persepuluhan, persembahan sukarela. Tuhan berkati, berkenankan semuanya Bapa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih, terpuji dalam nama Tuhan. Kasih-Mu akan menyelingkupi setiap pribadi umat-Mu yang beribadah hari ini, melengkapi setiap umat Tuhan yang dalam pergumulan mereka, dan hamba-hamba Tuhan yang melayani, lengkapi urapi dengan kuasa dan hikmat Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami dalam ibadah hari ini, dan Engkau telah dengar seluruh doa kami Bapa. Karena doa sepat kami Bapa, kami persembahkan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah persekutuan kita pada pagi hari ini. Saya kembali persilakan jemaat Tuhan dapat berdiri dan kembali memuji Tuhan. Satu pujian yang menyatakan ketika kita memanfaatkan kehidupan kita ini sebagai sebuah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan.
Terima kasih untuk kepastian bahwa kami telah diselamatkan oleh anugerah. Dan kami adalah hamba yang Engkau telah selamatkan untuk tujuan memberitakan kabar baik, agar banyak orang boleh percaya dan diselamatkan seperti kami juga. Kiranya kebahagiaan sebagai hamba yang setia boleh kami alami selama kami masih hidup. Dan janji akan surga mulia yang Kau telah nyatakan dan Kau telah pastikan juga menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa dan kasih anaknya, bahkan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa dinyatakan atas kehidupanmu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada akhir zaman, membawa kita masuk dalam surga mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia.